Halo para pegiat K3, ketemu lagi nih dengan Kak Cideni. Nah, di video ini kita akan bahas terkait dengan peraturan perundangan SMK 3. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Peraturan perundangan terkait dengan SMK 3 sebenarnya banyak banget nih teman-teman. Tapi Kak Cideni cuma ambil 4 aja nih. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal 27 ayat 2. Nah, di sini berbunyi adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, dari sini Undang-Undang Dasar 1945 memang sudah memuat adanya hak K3 bagi si pekerja. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ada di pasal 86. Nah, isinya adalah pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, hak K3 yang harus dimiliki atau harus diberikan oleh perusahaan kepada pekerja, contoh, hak mendapatkan APD, alat pelindung diri secara gratis. Nah, itu menjadi haknya ya. Yang kedua, hak mendapatkan BPJS, ya, BPJS jam sostek, itu menjadi haknya si pekerja. Yang ketiga, hak mendapatkan apa? Misalkan dia karyawan baru mendapatkan ada yang namanya pemeriksaan kesehatan, ya, pemeriksaan kesehatan secara gratis untuk di awal, lalu berkala, lalu pemeriksaan secara khusus. Yang ketiga, kalau dia baru pertama kali kerja, berarti haknya adalah mendapatkan informasi K3. Seperti apa? Ada yang namanya safety induction. Tapi kalau dia sudah lama kerja, ada yang namanya safety talk atau toolbox meeting. Yang berikutnya, yang kelima, hak pekerja itu mendapatkan apa? Pelatihan terkait dengan K3. Jadi kalau teman-teman kerja di sebuah perusahaan, ada risiko pekerjaan di sana, perusahaan tersebut ya berkewajiban memberikan hak ya si pekerja untuk dilatih. Contoh misalkan dia adalah seorang welder. Si pekerja memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan sampai dengan lisensi welder. Oke, itu yang kelima ya. Yang keenam apa ya? Misalkan si pekerja itu misalkan ada pekerjaan yang berisiko tinggi, tapi si pekerja tersebut tidak diberikan APD. Misalkan menolak. Nah, ini. Jadi hak pekerja itu dapat menolak. Misalkan pekerjaan tersebut berisiko tinggi, tapi tidak ada pengendalian bagi si pekerja. Ya, itu ya contoh dari APD. Oke, yang berikutnya adalah hak pekerja mendapatkan jam kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Yang mana satu hari pekerja itu yaitu maksimum kerja 8 jam. Satu minggu yaitu 40 jam. Nah, bagaimana dengan lemburnya? Lemburnya satu hari maksimum hanya 4 jam. Satu minggu yaitu 18 jam. Nah, jadi kalau misalkan dia Senin sampai Jumat itu 8 jam. Tapi kalau Senin sampai hari Sabtu ya itu bisa 7 jam. Jadi totalnya pokoknya harus satu minggu 40 jam, lembur hanya boleh 18 jam. Ya, itu ya totalnya ada 58 jam dalam satu minggu. Itulah yang teman-teman harus ketahui terkait dengan hak si pekerja. Itu ada di pasal 86. Bagaimana dengan 87? Ya, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Maksudnya gimana nih? Misalkan perusahaan tersebut sudah ada ISO 9001 2015. Apa itu sistem manajemen mutu? Perusahaan wajib mengintegrasikan loh dengan SMK 3. Contoh mulai dari kebijakannya. Ya, kalau bisa ada kebijakan mutu dan K3 atau kebijakan integrasi. Yang kedua, dari visi misi harus ada bunyi K3-nya. Yang ketiga, dari manual prosedur IK di bagian referensinya harus ada regulasi terkait dengan K3-nya. Yang keempat, di dalamnya juga misalkan formulir. Contoh misalkan formulir pembelian bahan kimia, ya. Ada PO, di bagian bawahnya ada permintaan MSDS. Atau nih, misalkan di dalam sebuah kontraknya ada pasal di dalamnya adalah ada K3-nya. Dan masih banyak lagi. Nah, itu diminta oleh pasal 87 nih, teman-teman semua. Pasal 87 ada 2 ayat nih. Tadi ayat 1 dan ini ayat 2 nih.
Ayat 2-nya adalah ketentuan mengenai penerapan SMK 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini keluarnya itu di tahun 2012 nih. Lucunya teman-teman semua, Undang-Undang 13 tahun 2003 menyebutkan diatur dalam peraturan pemerintah. Tapi ya, peraturan pemerintahnya keluarnya 2012 melalui PP 50 tahun 2012. Wow. Ya, butuh waktu 9 tahun nih ya untuk pengerjaan regulasi ini. Kata pihak Kemenaker, regulasi ini adalah regulasi yang berdarah-darah gitu ya. Kenapa? Karena nih teman-teman, kalau teman-teman tahu SMK 3 sebelum keluar PP 50 ada yang namanya Permen 0596. Jadi ketika PP ini keluar, Permen 0596 menjadi tidak berlaku. Nah, bagaimana dengan lintas sektoral seperti PUPR? Ada SMK 3 konstruksi, ada lagi SDM, SMKP, pertambangan, ada lagi Kemenkes, ada SMK 3 rumah sakit. Semua regulasi keluaran permen itu menjadi tidak berlaku otomatis ketika ada PP di atasnya. Nah, gitu ya. Kenapa lama? Ya karena ada lintas sektoral di sini. Nah, itu yang tercantum di dalam pasal 87. Lalu regulasi yang berikutnya adalah PP 50 tahun 2012. Nah, ini yang sering Kak Cideni bahas ya. Jadi di peraturan perundangan memang menyebutkan ya SMK 3 itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Nah, itu ya. Nah, di sini tertulis nih SMK 3 adalah sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ya, aman, efisien, dan produktif akan kita bahas di video selanjutnya. Ya, nah ini ngomongin soal SMK 3 ada di PP 50 2012. Nah, tidak cukup itu juga. Ternyata PP 50 ada turunannya lagi teman-teman. Ada yang namanya Permenaker nomor 26 tahun 2014. Nah, ini adalah regulasi turunan dari PP. Kenapa? Karena ada celah di dalam PP itu. Apa nih? Ada yang namanya resiko tinggi atau potensi bahaya tinggi. Nah, di situ akan dijelaskan lagi di sana terkait dengan auditor SMK 3 juga nggak dijelasin di PP 50. Jadi dijelasin lagi di Permen 26 2014. Jadi ngelengkapi lagi. Bahkan nih kabarnya nanti Permen 26 nanti akan turun lagi menjadi Kep Dirjen. Karena ada beberapa aturan yang belum masuk ke dalam Permen 26. Kita tunggu aja ya. Oke, kesimpulannya, dasar hukum dari SMK 3 pada dasarnya banyak, tapi saya ambil hanya 4 aja, Kak Cideni ada 4, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2, lalu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 86 dan 87, lalu yang ketiga Peraturan Pemerintah 50 tahun 2012, dan yang terakhir adalah Permen 26 tahun 2014. Oke, itu adalah informasi terkait dengan peraturan perundangan SMK 3. Semoga membantu. Salam safety.